Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. The First Professional Polytechnic. My name is Arya Trisnan Nugraha. I'm from B class. Hello, my name Auren Nurski Imani. I'm from B class. Hello, my name is Nugroho Dwi Saputra. I'm from B class. Hello, my name is Kamarudin. I am from B class. We are from Group 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya memakai alat pelindung diri pada saat kita bekerja. Yang pertama, di sini terdapat safety helmet. Ini fungsinya untuk melindungi kepala kita dari material-material yang jatuh saat kita bekerja. Yang kedua adalah safety gloves. Di sini fungsinya untuk melindungi tangan kita pada saat kita bekerja, seperti terkena lecet, tertimpa bahan-bahan yang bisa mengakibatkan tangan kita terluka. Lalu ini ada safety vest, fungsinya untuk melindungi kita jika ada saat kita bekerja itu terlihat. Sini ada safety vest, gunanya untuk menotis para pekerja yang memakai, terutama pada area yang berbahaya, terutama lagi sebagian untuk pada saat bekerja di malam hari yang gelap cahaya seperti itu, agar lebih mudah ternotis. Dan yang terakhir, memakai yang namanya safety shoes. Safety shoes ini sangat penting karena selain sepatunya yang didesain khusus untuk bekerja di area alat berat, juga di depan sini terdapat besi baja yang berguna untuk melindungi jari-jari kita agar tidak tertimpa oleh objek yang jatuh. Lalu ada juga kita seperti memakai kaos ini yang didesain khusus untuk bekerja, yang memiliki reflektor hingga pada saat bekerja gitu kita ternotis karena reflektor ini seperti vest sama menyala-menyala. Baik, cukup sekian alat pelindung diri yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa adjustable wrench. Fungsi daripada adjustable wrench ini yakni memiliki rahang yang dapat disesuaikan untuk ukuran membuka baut, mur, dan lain sebagainya. Untuk contoh cara menggunakan daripada adjustable wrench ini, saya sudah memiliki dua contoh yang berbeda ukuran. Lalu kita sesuaikan. Untuk yang pertama seperti ini. Lalu kita bisa buka. Ini. Misalnya ukuran seperti ini, kita bisa sesuaikan. Lalu yang kedua, ada ukuran yang lebih besar, kita juga bisa menggunakan ini. Kita sesuaikan dengan ukurannya, lalu kita buka. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan daripada adjustable wrench. Sini saya sudah memegang double face hammer. Double face hammer ini berbahan dari baja yang sangat kuat, bisa untuk meratakan sebuah logam yang melengkung atau lain sebagainya untuk diluruskan. Dan contohnya saya akan meluruskan sebuah sisa-sisa besi ini. Ini kan ada jarak di antara kedua besi tersebut. Kita akan coba tempelkan seperti ini. Gitu. Seperti ini. Baik, di sini saya menggunakan ballpen hammer. Di sini berfungsi untuk meratakan meratakan sebuah logam dan lain sebagainya. Dan untuk contohnya, saya bisa menggunakan yang sisi ini untuk memukul
paku pada kayu. Contohnya seperti ini. Bisa saya contohkan untuk memukul seperti ini. Dan untuk yang sisi sebelah ini bisa untuk meratakan sebuah permukaan pada logam. Dua, tiga. Baik, di sini saya sedang memegang dead blow hammer. Di sini pada dead blow hammer ini di bagian sini terdapat pasir atau serbuk logam digunakan atau berfungsi untuk mengurangi pantulan ketika kita memukul. Dan dead blow hammer ini digunakan untuk memberikan pukulan yang keras tanpa merusak benda yang dipukulnya. Contoh seperti ini, jika kita membuka ini, pastikan bautnya sudah terlepas, dan misal saja ini alot dan tidak bisa untuk dibuka, kita menggunakan ini bisa dipukul seperti ini tidak merusak objek seperti ini. Contohnya kita dapat membuka tanpa kita merusak objek tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah memegang locking plier. Di sini berfungsi untuk memegang atau menjepit suatu benda yang ingin kita perbaiki. Contoh cara menggunakan locking plier tersebut seperti ini. Kita sesuaikan di sebelah sini untuk benda-benda apa yang ingin kita lock sesuai ukuran. Seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk memegang daripada besi ini. Kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Apakah bisa? Seperti ini. Lalu cara untuk membukanya, kita angkat seperti ini, bagian yang ini, lalu akan lepas. Sini saya sudah memegang sebuah alat, yakni locking pump plier. Alat ini memiliki dua rahang yang berfungsi untuk mengunci pipa atau dikenal dengan locking pump, yakni mengunci pipa atau locking plier. Fungsinya untuk memegang, memutar, dan menarik. Dan langsung saja kita akan mempraktikkan cara menggunakan pada pipa. Pipa berukuran kecil seperti ini bisa ditangani dengan locking plier ini dengan cara menyesuaikan ukurannya. Seperti ini, dapat disesuaikan ukurannya, lalu kita sesuaikan saja dengan pipanya. Ini sini memiliki mekanisme pengunci yang bisa dilihat. Sela-sela seperti ini memungkinkan masuknya kuncian agar tidak bergerak atau meleset. Seperti ini pada pipa, seperti ini. Baik, sekian. Di sini saya memegang long noise plier atau yang berhidung panjang, tang berhidung panjang. Di sini berfungsi untuk mengambil pada suatu ruang yang sempit. Contohnya seperti ini. Jika ada benda-benda kecil terjatuh, kita bisa mengambil di sela-sela seperti ini. Lalu fungsinya untuk mengambil benda-benda kecil, untuk membentuk kawat, memotong kabel juga bisa, karena di sini ada bagian tajam. Di sini seperti memotong kabel, seperti ini juga bisa memotong dan mengambil benda-benda dan mengikat kawat, memotong kawat, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada cutting pliers atau tang potong.
tang potong ini berfungsi untuk memotong benda, membelah logam-logam yang tipis dan memberikan potongan yang sangat presisi. Contohnya di sini saya telah menemukan kawat berukuran kecil, bisa dipotong dengan tang potong ini seperti ini, terpotong. Lalu yang kedua ada combination pliers atau tang kombinasi, digunakan untuk memotong, mencengkeram, menarik atau ini saya sudah memegang combination pliers atau tang kombinasi, digunakan untuk memotong, menarik benda dengan ujung yang sangat kuat dan ada bilah tajam, dua bilah tajam di sini. Seperti contoh, kedua bilah tajam di sini bisa untuk memotong kawat seperti ini. Sudah terpotong. Lalu untuk yang tajam ini digunakan untuk memegang, menarik suatu benda. Ini ada offset double ring, fungsinya untuk mengencangkan dan melonggarkan baut. Di sini berfungsi sekali kepada area-area yang sulit dijangkau. Lalu selanjutnya ada socket key. Di sini berfungsi sama dengan ini untuk mengunci, melonggarkan mur atau baut dan tidak luput. Untuk menggunakan soket ini saya memberi contoh bersama ratchet seperti ini. Nanti saya akan praktekkan cara menggunakannya. Lalu di sini ada double open and range. Di sini memiliki dua ukuran atau sisi yang berbeda, digunakan untuk melonggarkan atau mengencangkan mur dan baut. Berikut adalah cara menggunakan daripada offset double ring range sama soket. Baik, untuk yang pertama kita menggunakan ratchet handle ini, kita tekan seperti ini, lalu kita masukkan, lalu kita lock. Kita gunakan seperti ini. Seperti ini. Lalu yang kedua ada double open and range. Fungsinya sama, yakni melonggarkan atau mengencangkan baut seperti ini. Mengencangkan atau melonggarkan baut juga bisa. Lalu ada double ring range, fungsinya sama, untuk mengencangkan atau melonggarkan baut. Baik, di sini ada flat chisel. Flat chisel ini sangat berguna untuk mengukir, memotong atau meratakan permukaan suatu benda seperti kayu atau logam. Dan flat chisel ini memiliki permukaan yang rata, memungkinkan untuk maksimalnya pada saat kita meratakan suatu permukaan pada benda yang kita ratakan. Di sini saya sudah memegang diamond point chisel. Diamond point chisel ini berfungsi untuk memotong, mengukir atau meratakan sebuah permukaan pada besi ataupun kayu, dan ini memiliki permukaan rata, memungkinkan untuk meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan tersebut. Baik, di sini ada round nose chisel, berfungsi untuk meratakan permukaan pada benda-benda yang berbentuk silinder atau cekung, dan memungkinkan untuk memaksimalkan pada bagian-bagian yang sangat sulit dijangkau daripada flat chisel dan diamond chisel ini. Baik, di sini saya sudah memegang
yang namanya piston ring plier. Di sini fungsinya untuk memudahkan kita memasang ring piston ke piston. Caranya adalah seperti ini. Lalu kita seperti ini. Untuk contohnya, saya ambilkan piston. Baik, di sini karena piston ring ini sekernya terlalu besar, jadi saya tidak bisa mempraktekkan karena takut rusak. Baik, terima kasih. Ini ada self adjusting insulated snipper, digunakan untuk ketika kita menginstalasi suatu aliran listrik, gunanya untuk memotong kabel listrik. Teman-teman, Jelaskan beam trolley. Beam trolley ini berfungsi untuk memindahkan barang balok ke suatu rel, panjang rel atau sepanjang rel. Ini memiliki kapasitas 3 ton dan ini sangat berguna untuk memindahkan komponen-komponen yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain ke sepanjang rel ini. Baik, di sini ada chain block. Chain block ini memiliki kapasitas 3 ton yang berfungsi untuk pengangkatan manual yang nantinya akan dikaitkan ke beam trolley yang untuk memindahkan komponen-komponen yang berat dari satu sisi ke sisi yang lain agar memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Baik, di sini ada piston ring kompresor yang berfungsi untuk memasukkan piston ke dalam block grinder. Ya, pertama-tama kita siapkan torske untuk membuka kunci ini agar bisa lebar, yang agar bisa diposisikan ke dalam piston. Kita buka secara perlahan sesuai dengan ukuran piston. Lalu sekarang kita beralih ke fungsi-fungsinya. Yang pertama ada tangan bawah. Fungsinya untuk mengukur diameter luar dari sebuah benda yang akan dibentuk. Lalu di sini ada asas. Fungsi untuk mengukur. Setelah selesai, kita balik Dari sebuah benda. dan kita kencangkan. Lalu di sini ada penguji. Di sini ada skala utama. Lalu di sini ada skala minor. Lalu di sini ada bagian yang bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam atau tingkat kedalaman sebuah benda yang akan dibentuk. Ketika sudah rapat, kita masukkan secara perlahan. Lalu kita longgarkan dengan secara perlahan, secara pelan-pelan sampai piston masuk ke dalam blok. Itu cara menggunakan untuk piston ring kompresor. Sekian dan terima kasih. Di sini ada torske. Torske ini berfungsi untuk melepas dan untuk mengencangkan bolt yang berkepala bintang. Torske ini memiliki beberapa ukuran dari T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 dan 50. Berikut adalah cara penggunaan dari torske. Saya mencoba di piston ring kompresor yang dimana memiliki bot ini, nut yang memiliki kepala bintang. Kita modifikasikan, kita ukur.
Baik, kita pakai yang berukuran T40. Ini caranya. Tekanan untuk lepas. Ya, ini untuk melonggarkan, dan ke kiri untuk mengencangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada filter ban. Filter ban ini berfungsi untuk melepas filter oli atau udara yang sulit dijangkau secara manual. Saya akan mencoba buka di filter oli dengan cara ini kita posisikan, kita masukkan, lalu kita tarik. Ini untuk mengencangkan. Ini untuk membuka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada flip gauge. Flip gauge ini berfungsi untuk mengukur celah di antara dua permukaan. Biasanya untuk mengukur celah di antara katup gauge dan flip gauge. Dan saya tidak bisa mempraktekkan karena untuk mengukur itu harus keadaan pada mesin menyala. Di sini pada flip gauge memiliki beberapa ukuran, yaitu 0,05 mili sampai 1 mili. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada webbing sling. Webbing sling ini berkapasitas 2 ton, yaitu yang memiliki kapasitas untuk mengangkat komponen atau barang yang berkapasitas 2 ton atau kurang, dan memiliki panjang 4 meter. Juga webbing sling ini memiliki 4 cara untuk cara pengangkutannya. Yang pertama ada strike, cuk, basket, dan yang ketiga itu basket. Yang keempat itu basket juga. Yang pertama strike memiliki kapasitas yang sama, 1 kali kapasitas berarti 2 ton. Yang kedua 0,8 kali dari 2 ton. Yang ketiga 2 kali dari 2 ton, yang berarti memiliki kapasitas 4 ton untuk cara pengangkatan yang basket yang ketiga. Yang keempat memiliki basket, yaitu memiliki kapasitas 1,4 kali 2 tonnya. Baik, di sini ada fleksibel magnetic tool yang berfungsi untuk menjangkau benda atau komponen yang terbuat dari besi yang sulit dijangkau. Contohnya seperti ini. Kita taruh di sini dan kita langsung arahkan ke yang mau kita ambil. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini ada rivet botol removal yang berfungsi untuk melepas paku rivet yang digunakan pada saat perbaikan unit. Ya, berhubung di sini tidak menemukan untuk paku rivet, saya akan mensimulasikan cara sederhana untuk contohnya seperti yang ini. Ya, kita posisikan rivet bakal removalnya sebelah sini dan pastikan ini sesuai sama baut yang mau kita lepas atau rivet yang mau kita lepas. Lalu kita tekan, kurang lebih seperti itu caranya. Sama juga seperti ini, yang ini juga sama. Ini posisikan sama paku rivetnya, lalu kita congkel ke atas. Kurang lebih seperti itu cara untuk menggunakan rivet botol removal. Sekian dan terima kasih. Ini ada scraper
Scraper ini berfungsi untuk menghapus sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa cat atau sisa-sisa pelumas di permukaan suatu komponen. Seperti yang saya contohkan ini adalah cat yang saya contohkan. Caranya kita posisikan scraper dan kita secara perlahan didorong ke depan. Nah, seperti ini. Di sini ada trik jaw puller. Trik jaw puller ini berfungsi untuk menarik roda gigi atau puli dari porosnya atau tempatnya. Itu saya contohkan. Di sini ada puli. Lalu kan ada 3 gigi. Kita posisikan satu persatu ke dalam puli tersebut. Sudah begini, kita kencangkan sampai dia pas di puli ini. Seperti ini. Berikut adalah contohnya. Baik, di sini ada torque durance. Torque durance ini berfungsi untuk melepas dan mengencangkan bolt di komponen yang sangat keras. Contohnya seperti ini. Saya sudah menyiapkan kunci shock yang berukuran 14 mm dan saya akan membuka bolt ini. Dan di sini ada 2 kunci, yaitu yang kiri untuk membuka dan yang kanan untuk mengencangkan. Berhubung kita sekarang akan membuka bolt ini, kita akan tarik ke sini kunci yang kiri. Dan di sini sudah terbuka untuk boltnya. Lalu kita kencangkan lagi. Dan kita kencangkan dengan kunci ke arah kanan, yaitu untuk mengencangkan. Ya, sudah kencang. Dan sekian dan terima kasih. Baik, di sini ada mekanik gripper yang berfungsi untuk memudahkan mekanik saat maintenance di bawah unit yang sedang di maintenance. Berikut adalah contohnya. Dan sebelumnya di sini ada bantalan untuk kepala mekanik dan dia melalui bawah unit dibantu oleh 6 roda kecil di bawah gripper mekanik. Berikut adalah contohnya. Kita perlahan-perlahan melaju ke bawah unit seperti ini. Di sini ada eksternal snap ring yang berfungsi biasanya untuk memasang circlip di poros puli. Contohnya seperti ini. Kita posisikan dan sudah terpasang, maka kita secara pelan-pelan untuk memasukkan ke dalam puli. Pasang. Sekian dan terima kasih. Di sini ada eksternal dan internal band nose yang berfungsi sama yang internal snap ring untuk membuka dan melepas satu komponen yang berada di dalam poros atau yang tipis atau yang rawan untuk patah, maka dibuka dengan ini secara pelan-pelan. Tetapi saya tidak bisa untuk mempraktekkan kedua alat ini karena
di satu komponen ada yang komponennya lebih besar atau takut tools ini patah. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penggunaan untuk internal strike 100 player di lock ring booster. Ini adalah lock ring boosternya. Lalu kita posisikan internal ringnya di sini. Lalu kita lepas, dan ini untuk pelepasannya sudah, dan kita masukkan dengan cara pelan-pelan. Lalu kita lepas. Sini saya akan menjelaskan cara penggunaan automatic center pass. Kegunaannya ini untuk memberi tanda pada benda sebelum melakukan pengeboran. Cara penggunaannya seperti ini. Nah, pasti ada tandanya ini. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Ada klem, fungsinya untuk menjepit benda. Contohnya seperti ini. Kita putar ke kanan, dia akan keluar, dan putar ke kiri, dia akan masuk. Oke, kita putar ke kanan, kita coba ke benda ini. Ya, lalu kita putar ke kanan sampai mentok ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini ada airbag. Fungsinya untuk mengangkat benda, dan di sini ada keterangannya, kemampuan pengangkatannya. Di sini ada 0,43 ton. Oke. Di sini ada T-Average yang ukurannya 8 mm. Cara penggunaannya sangat mudah. Kita coba di sini. Kita putar ke kanan, dia akan keluar, dan kita putar ke kiri, dia akan masuk. Oke. Oke, di sini ada ratchet wrench. Fungsinya untuk memudahkan pelonggaran atau memasangkan baut. Cara gunanya cukup mudah. Kita cukup tekan ini, lalu kita pasang ke kunci yang kita ingin pasangkan. Lalu kita coba di sini. Cukup kita pasangkan ke gini, lalu kita putar ini. Kalau kita mau kasih kencangkan. Oke, kalau kita mau kasih keluarkan, kita cukup kayak gini. Nah. Oke. Di sini ada extension bar. Fungsinya juga untuk memudahkan pengelonggaran baut atau mengencangkan baut dengan diameter yang dalam. Fungsinya juga sama. Kita cukup tekan ini, lalu kita tinggal pasang kayak gini. Fungsinya oke. Ya, kurang lebih gini lah. Oke, sudah. Ini ada sliding T-handle. Fungsinya untuk sambungan shock key. Fungsinya untuk sambungan shock key. Ya, gitulah. Oke, di sini ada universal joint. Fungsinya sama dengan external bar. Fungsinya menyambung, dan ini memiliki sifat yang eksternal, fleksibel. Oke. Ini ada screwdriver. Fungsinya untuk memudahkan melonggarkan baut atau mengencangkan mur, dan bentuknya di sini place. Oke, di sini ada screwdriver, bentuknya min. Fungsinya sama dengan screwdriver yang plus. Oke. Oke, di sini ada pin pads. Fungsinya untuk memberi
tanda pada benda sebelum melakukan pengemburan. Makanya seperti ini, lalu kita beri tekanan pada ininya, langsung keluar ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melakukan pengukuran menggunakan mikrometer. Di sini saya akan mengukur pin piston, dan di sini saya menggunakan mikrometer yang berukuran 25 sampai 50 mm. Teman-teman, kita ambil mikrometernya dulu. Dan kita lanjut untuk bagian pengukurannya. Di sini kita paskan dulu ya. Dan di sini mendapatkan hasil 39,5. Itu adalah skala utamanya, dan skala nonusnya di sini tertera ada 0,20. Dan hasil akhir dari pengukuran ini, dari skala utama kita tambah skala nonius. Tadi hasil dari skala utamanya itu 39,5 dan skala noniusnya 0,20. Jadi hasil akhirnya dari 39,50 ditambah 0,20, hasilnya 39,70. Dan itu saja dari pengukuran pin piston ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pressure gauge yang berfungsi untuk tekanan pada oil cylinder pada eskavator. Baik, dan di sini ada dial indikator yang berfungsi untuk mengukur keolengan pada poros. Baik, di sini saya akan mengukur gear. Yang pertama-tama kita baca dulu yang jarum kecil ini itu menunjukkan skala utama, dan yang jarum besar ini menunjukkan skala nonius. Dan kita ukur gear tersebut. Pertama-tama kita putar gearnya satu putaran. Baik, dan di sini sudah gearnya kita sudah putar satu putaran, dan ternyata di sini tertera 0,9 mm. Sudah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dial gauge. Dial gauge berfungsi untuk mengukur keovalan pada silinder inner, dan di sini terdapat dial gauge, dan di sini terdapat grip untuk pegangan batang dial gauge tersebut. Dan di sini ada replacement rod
Dan di sini ada replacement washer. Di sini ada replacement screwing thread. Replacement screwing thread ini berfungsi untuk mengunci replacement rod tersebut. Dan di sini terdapat measuring point yang berfungsi untuk mengukur liner tersebut. Caranya kita tekan measuring point-nya. Lanjut, dan di sini saya akan mengukur pin piston dengan Verner caliper. Dan di sini saya menggunakan Verner caliper dengan ukuran 0 sampai 150 mm dengan ketelitian 0,05. Baik, ini kita ukur di bagian diameter luar. Hasil pengukuran pin piston dengan menggunakan rahang bawah, kita mendapatkan nilai 40,80 mm. Kita lanjut dengan mengukur pin piston di bagian dalam menggunakan rahang atas. Baik, dan di sini saya mendapatkan nilai 20,40 ya, 40. Dan lanjut kita pengukuran bagian kedalaman. Dan di sini kedalaman pin pistonnya ini mendapatkan nilai 85 pas. Di sini menunjukkan skala nulisnya di 0. Baik, dan di sini ada Vibro spring caliper backset yang berfungsi untuk mengukur diameter luar pada silinder. Dan biasanya kita menggunakan alat bantu Mistar. Ini ada engine compression tester mengetahui tekanan pada kompresi mesin. Dan ini komponen pada engine compression tester. Dan biasanya untuk mengecek kompresi pada mobil dan beban bensin, bahan solar, dan berikutnya yang dapat saya sampaikan. Baik, ini ada multimeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan pada rangkaian listrik. Dan di sini kita menggunakan manual. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu auto voltage tester. Auto voltage tester berfungsi untuk mengukur arus tegangan pada kabel listrik. Biasanya yang terdapat pada engine, bisa juga pada rumah kita. Di sini ada isometer
termometer ini untuk mengecek water pada aki. Cara penggunaannya seperti ini. Kita buka dulu tutup pada bagian aki ini, dan cara pemakainya kita pencet sentuhan yang ada di atas ini. Baik, kalau airnya ada di tanda hijau itu tertera baik. Kalau yang di putih kurang ini butuh dicas, dan yang merah ini harus kita ganti airnya. Baik, di sini ada baterai health checker yang berfungsi untuk mengecek tegangan pada aki. Cara pemakainya seperti ini. Baik, kalau yang hitam kita pasangkan ke min, dan yang merah kita pasangkan ke plus. Terus kita pencet OK. Dan di sini tidak muncul gambarnya, dan ini terdeteksi akinya ini sudah rusak. Baik, terima kasih.